and we'll see. But there's a very good chance negotiations are going along very well. We're dealing with Hamas and many of the countries. As you know, I was just dealing with people from the Middle East, our people and other people on the potential peace deal for the Middle East. Peace for the Middle East. It's a beautiful phrase and we hope it's going to come true, but it's very close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang cinta akan keadilan dan kemanusiaan, dunia baru saja dikejutkan. Tanggal 9 Oktober tahun 2025, tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan fraksi perjuangan Palestina Hamas, Al-Qassam, Fatah, dan lainnya. Dengan peran mediasi Qatar sebagai saksi utama, didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Islam, Turki, Iran, Rusia yang berperan diplomatik. Namun di balik kata gencatan senjata, tetap ada kenyataan bahwa Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza. Meski dunia menyerukan agar hukum internasional dihormati, dalam video ini kita akan membedah isi proposal gencatan senjata, pembebasan tahanan, pertukaran tawanan, penarikan pasukan, pembatalan kebijakan pengusiran, serta reaksi dan tantangan nyata di lapangan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, silakan tekan like, tinggalkan komentar pendapatmu, bagikan video ini, dan subscribe channel ini agar kita tetap menyuarakan keadilan. Bersama kita akan menyelami 10 segmen kisah perundingan ini, mulai dari latar diplomasi, isi kesepakatan, sampai kenyataan di lapangan dalam gaya religius, informatif, edukatif, dan emosional kuat. Ketegangan Palestina-Israel sudah lama menjadi perhatian dunia. Di tengah gelombang protes dan penderitaan warga Gaza, Qatar mengambil peran sebagai mediator utama. Mereka mengundang perwakilan Hamas, Fatah, dan Al-Qassam, serta delegasi Israel. AS sebagai kekuatan global, hadir menyokong diplomasi agar kedua belah pihak bersedia duduk di meja perundingan. Tak hanya itu, negara-negara Islam di Timur Tengah ikut memberi tekanan diplomatik. Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan negara-negara Teluk ikut mendesak agar gencatan segera dijalin. Turki dan Iran memberikan dukungan diplomatik dan politik kepada pihak Palestina agar tuntutan mereka diperhitungkan. Rusia, sebagai kekuatan global, ikut memfasilitasi agar dialog internasional turut hadir secara seimbang. Diplomasi ini berlangsung di Doha dan kota-kota lain sebagai tempat pembicaraan. Ada pertemuan maraton, sesi rahasia, negosiasi malam hari, pertukaran draft, dan peta gencatan senjata yang diperdebatkan hingga dini hari. Semua pihak tahu bahwa tekanan publik dunia sangat tinggi. Tak ada ruang besar untuk kesalahan diplomatik. Namun dalam diplomasi besar seperti ini, setiap klausul kecil pun bisa menjadi sumber pertikaian. Pihak Israel menuntut jaminan keamanan dan pengakuan paksa atas status tertentu. Sementara Hamas dan fraksi Palestina menuntut kebebasan rakyat mereka dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kesepakatan yang diumumkan. Terdapat beberapa poin utama. Pertama, Israel setuju membebaskan seluruh tahanan warga Palestina, tidak hanya yang dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi juga yang belum diproses hukum, termasuk anak-anak, ibu, dan pejuang Palestina. Ini adalah tuntutan moral dan simbolis besar. Kedua, sebagai imbalan, pejuang Palestina akan membebaskan 20 tawanan Israel. Ini menjadi bentuk pertukaran manusia yang sangat sensitif karena setiap nyawa adalah harapan dan doa keluarga. Poin ini memerlukan perincian identitas, kondisi tawanan, lokasi penyerahan, dan jaminan keamanan. Ketiga, pasukan Israel akan ditarik mundur ke perbatasan yang telah disepakati. Tidak lagi memasuki dalam wilayah sipil Gaza, garis perbatasan itu akan ditentukan dalam peta teknis yang disepakati dalam fase awal perundingan. Ini menandai bahwa operasi militer tidak boleh meluas ke wilayah padat penduduk. Keempat, dan paling penting, kebijakan pengusiran warga Palestina yang pernah digembar-gemborkan oleh Netanyahu dibatalkan atau dianggap tidak sah menurut hukum internasional. Dengan kata lain, Netanyahu gagal dalam ambisinya untuk mengusir warga Palestina selama 2 tahun terakhir. Ini adalah kemenangan simbolis dan praktis bagi pihak Palestina. Meski tantangan akan tetap besar di pihak Hamas, Fatah, dan Al-Qassam. Pengumuman kesepakatan ini disambut dengan hati-hati tapi penuh harapan. Mereka menyatakan bahwa pembebasan tahanan adalah pencapaian moral
dan pengakuan atas penderitaan rakyat mereka. Dalam pidato-pidato mereka, para pemimpin mengatakan bahwa ini adalah kemenangan diplomasi rakyat Palestina dan tekanan global yang tak bisa diabaikan. Mereka juga menekankan bahwa pelaksanaan kesepakatan harus diawasi oleh pengamat internasional, terutama negara-negara yang menjadi mediator agar Israel benar-benar menunaikan semua klausul. Jika Israel hanya menandatangani di atas kertas, namun melanggarnya di lapangan, maka gencatan ini hanya akan menjadi dusta diplomatik. Banyak pendukung Palestina merayakan momen itu dengan doa, takbir, dan sorak-sorai di Gaza, tepi barat, serta diaspora di luar negeri. Namun tak sedikit pula yang waspada. Mengingat sejarah perjanjian gencatan senjata sebelumnya, skeptisisme tetap ada. Semua menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Para aktivis menyiapkan tim pantau, merekam pergerakan militer Israel, dan mempersiapkan laporan pelanggaran agar setiap tindakan agresif bisa diproses di mata dunia dan lembaga HAM internasional. Sementara di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bereaksi tegas. Ia memuji bahwa gencatan ini telah menegaskan posisi Israel, tetapi menolak klaim bahwa ia kalah. Dalam pidatonya, Netanyahu menyebut bahwa pembebasan tahanan dan penarikan pasukan adalah langkah yang dipaksakan oleh tekanan internasional. Namun Israel tetap harus menjaga keamanan nasionalnya, menegaskan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di zona strategis perbatasan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok militan tidak bisa kembali menyusup. Netanyahu juga menyebut bahwa kebijakan pengusiran warga Palestina yang dulu dianggapnya penting kini dikaji ulang, namun belum sepenuhnya dicabut jika kondisi keamanan mengancam. Pada hari-hari pertama setelah penandatanganan, beberapa serangan kecil kembali dilaporkan di Gaza, menurut Israel, sebagai operasi keamanan terhadap kelompok yang melanggar gencatan. Ini menimbulkan kemarahan dari pihak Palestina dan kecaman internasional bahwa Israel tidak menghormati kesepakatan. Netanyahu juga mengerahkan diplomasi agresif di kancah internasional, meminta dukungan Amerika Serikat, menyampaikan klaim bahwa Hamas melanggar bagian perjanjian, dan menegaskan bahwa Israel memiliki hak mempertahankan diri jika gencatan dilanggar. Di mata banyak pengamat, konflik antara kata dan tindakan segera muncul, meskipun kesepakatan telah ditandatangani. Pelaksanaan di lapangan menjadi ujian sesungguhnya. Beberapa hari setelah penandatanganan, laporan muncul bahwa tentara Israel memasuki zona tepi Gaza dengan alasan mencari senjata tersembunyi, klaim yang dibantah pihak Palestina sebagai pelanggaran gencatan. Ada pula kasus di mana pembebasan tahanan terlambat dilakukan atau dipersyaratkan dokumentasi tambahan. Pejuang Palestina menuntut agar semua tahanan dibebaskan tanpa syarat administratif dan agar pertukaran tawanan tidak dijadikan alat negosiasi berlebihan. Tindakan-tindakan kecil ini memicu ketegangan diplomatik baru. Negara-negara penengah meminta agar kesepakatan ditegakkan secara penuh. Sementara Israel menyebut bahwa sejumlah pelanggaran dilakukan oleh kelompok kecil yang masih bersenjata. Hamas membalas bahwa mereka akan melaporkan setiap pelanggaran ke pengamat internasional. Dunia kini memperhatikan apakah gencatan senjata ini akan menjadi perdamaian sejati atau sekadar jeda sementara dalam permusuhan. Ujian terbesar adalah apakah kepercayaan yang rapuh ini bisa dipertahankan. Dalam dendam sejarah yang panjang, Qatar tampil sebagai mediator utama dan saksi langsung penandatanganan. Mereka menyediakan tempat negosiasi, jaminan keamanan diplomat, dan pengawasan teknis untuk verifikasi penarikan dan pembebasan tahanan. Keberadaan pasukan pengamat dari Qatar dianggap penting agar kedua pihak tak mengingkari komitmen Amerika Serikat sebagai negara dengan pengaruh besar terhadap Israel, memberikan jaminan diplomatik bahwa kesepakatan ini akan mendapat dukungan internasional. AS mengancam sanksi diplomatik jika Israel melanggar. Dukungan dari negara-negara Islam, Turki, dan Iran memperkuat posisi Palestina dalam negosiasi dan menambah tekanan moral terhadap Israel 14 Rusia. Dengan reputasinya sebagai mediator pada konflik global lainnya, ikut memfasilitasi dialog lintas diplomatik dan memberikan jalur komunikasi terbuka antara pihak Israel dan para perwakilan Palestina. Semua aktor ini menjaga agar kesepakatan tidak runtuh sebelum berakar. Namun meski dukungan internasional besar, kunci keberhasilan tetap di tangan Israel dan jaminan dari pihaknya bahwa mereka akan mematuhi komitmen. Karena mediator
tidak memegang senjata. Mereka hanya menjaga agar perlakuan adil ditegakkan. Tetapi kepatuhan berada di tangan mereka yang pernah memegang dominasi militer. Di Gaza dan tepi barat, rakyat menyambut kesepakatan ini dengan tangis haru dan doa penuh harapan. Anak-anak yang telah lama hidup di bawah bom melihat secercah harapan bahwa mereka bisa bernapas sedikit lega. Keluarga yang kehilangan anggota berharap agar orang yang ditahan cepat kembali ke pangkuan mereka. Namun hati-hati pun mengiringi harapan itu. Banyak warga yang mengatakan, kami sudah lelah dengan janji kosong. Mereka menuntut agar pembebasan tahanan segera dijalankan, agar pergerakan keluar dan bantuan kemanusiaan benar-benar mengalir tanpa hambatan. Doa mereka bukan tanpa dasar. Sudah terlalu sering kesepakatan kandas oleh pelanggaran kecil. Para pejuang dan relawan kemanusiaan mempersiapkan daftar tahanan, identifikasi mereka, lokasi penyerahan, dan memantau setiap gerakan tentara Israel. Mereka tahu bahwa kesepakatan ini bisa menjadi momentum bagi rekonstruksi Gaza, pengembalian hak, dan upaya hukum terhadap pelanggaran sebelumnya. Suara rakyat yang lama dibungkam kini bergema bahwa keadilan harus ditegakkan. Mereka berdoa agar seluruh dunia tak membiarkan momen ini meleleh seperti buih di laut konflik yang tak kunjung surut dalam setiap gencatan senjata. Kata dapat menjadi pisau bermata dua. Pihak Israel menganggap bahwa pengusiran warga Palestina yang pernah digembar-gemborkan adalah isu internal dan bisa dikaji ulang. Namun pihak Palestina melihatnya sebagai inti dari konflik ketika dikembalikan sebagai tidak sah hukum internasional. Itu artinya pengakuan atas hak penduduk Palestina atas tanah dan identitas mereka. Benjamin Netanyahu yang selama ini mengecam dan berbicara keras soal pengusiran, kini berada di posisi diplomatik yang sulit. Bagaimana ia mempertahankan sisi keamanan Israel tanpa kehilangan wajah di hadapan dunia? Jika ia membatalkan klaim pengusiran, itu akan dianggap sebagai kekalahan besar dalam narasi nasionalisnya sendiri. Sementara itu, bahasa diplomatik muncul, jaminan keamanan, pengawasan internasional, zona aman sementara, dan clearing senjata. Tapi jika militer masih berada di lokasi rawan, atau ada patroli udara sesekali, semua itu bisa dilihat sebagai pelanggaran terselubung. Ujian nyata adalah, apakah kedua pihak bisa menahan diri dari provokasi kecil sekecil apapun? Kesepakatan memang penting, tetapi konsistensi terhadap kesepakatan lebih penting. Jika satu pihak terus meragukan komitmen pihak lain, maka kepercayaan runtuh, dan gencatan senjata kembali menjadi gedung pasir yang bisa roboh kapanpun. Kesepakatan ini mengajarkan dunia bahwa kekuatan diplomasi tidak selalu berada di atas lapangan perang. Tekanan moral, dukungan publik global, peran negara mediator, dan dukungan dari dunia Islam bisa mengubah peta politik. Gaza menjadi laboratorium global tentang bagaimana suara rakyat, lembaga internasional, dan negara-negara mediasi bisa sama-sama ikut menentukan masa depan konflik. Namun politik, tetap politik, kepentingan keamanan, propaganda dalam negeri, dan tekanan internal bisa menggagalkan niat baik. Netanyahu, Hamas, dan semua pemimpin di tengah mereka harus memilih antara mempertahankan narasi kekuatan atau menghormati hak hidup manusia dalam dimensi religius. Kita melihat bahwa doa, solidaritas umat Islam, dan kesadaran moral memainkan peran sentral. Tidak sedikit yang menyebut bahwa kesepakatan ini adalah jawaban atas doa-doa mereka yang tak terdengar, bahwa Allah mendengar tangis anak-anak Gaza dan memberi jalan diplomatik melalui tangan-tangan yang adil. Tapi juga kita harus waspada bahwa seyakin apapun manusia terhadap kesepakatan, ujian terbesar adalah pada pelaksanaan. Tak ada kemenangan hakiki sebelum keadilan benar-benar ditegakkan. Saudaraku, meski kenyataan di lapangan belum sempurna, momen 9 Oktober tahun 2025 ini adalah bab penting dalam sejarah Palestina dan konflik Israel. Kesepakatan gencatan senjata, pembebasan tahanan, dan pembatalan klaim pengusiran semuanya menjadi titik harapan baru. Kita sebagai umat Islam dan manusia punya tanggung jawab moral mendukung agar kesepakatan ini tidak menjadi debu diplomatik yang hilang, tetapi menjadi fondasi, rekonsiliasi, dan penegakan hak. Kita harus membantu dari sisi doa, penyebaran informasi, tekanan publik, dan dukungan kemanusiaan
Semoga Allah memberi keberanian kepada pemimpin Palestina untuk menuntut haknya, kepada pemimpin dunia agar berdiri di pihak kebenaran, dan kepada rakyat Gaza agar tetap tabah dalam ujian panjang ini. Dan semoga setiap janji gencatan senjata diikuti dengan tindakan nyata, bukan sekadar kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.